Saya pernah mengingat pesan senior dulu waktu rekan-rekan di SAR yang sebelumnya, senior saya yang pernah melaksanakan SAR juga evakuasi korban. Ya kalau kamu ada kesulitan, coba kamu bicara dengan korban. Dia pasti mendengar. Insya Allah. Saya coba. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Permisi kalau mau muslim, assalamualaikum. Kalau mau ditolong, bantu saya. Tapi baik. kalau memang tidak mau ditolong, nggak apa-apa, saya pergi. Saya merinding. Wan, nanti kalau kau ketemu tulang di bawah, coba kamu angkat. Di sebelahnya black box tuh ada tulang, mungkin tulang kaki atau tulang paha gitu. Suruh angkat. Jadi tulang beneran ini maksudnya? Tetap bener. Jadi pada saat saya turun itu, saya sama Satria menemukan black box, menemukan tulang itu. Memang dekat jaraknya. Lautan yang dalam mengajarkan kita tentang kehidupan yang penuh dengan misteri. Namun di dalamnya terdapat pesona yang luar biasa maha indah asal kita mau menyelami dan mengarungi gelombang dengan penuh keberanian. Halo, berjumpa kembali dengan saya Grace di podcast inspiratif Angkatan Laut Naval Untold Story. Go, go, go! Di hadapan saya sudah ada tamu istimewa, 2 orang prajurit Jalasena dengan medan penugasan di bawah laut atau underwater. Selamat datang kepada Mayor Laut Teknik Iwan Kurniawan. Baik, Mbak, terima kasih. Dan Serda Navigasi Edi Susanto. Siap. Kedua rekan kami ini adalah dari Dinas Penyelaman Bawah Air Koarmada 1. Nah, saya sering nih bertemu dengan Mayor Iwan di lapangan. Kalau kita sama-sama bertugas, saya sebagai jurnalis militer, beliau penyelam profesional di TNI Angkatan Laut. Terakhir kita bertemu pada saat awal pandemi, pada kejadian musibah Sriwijaya Air SJ182 tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu tayangan pemberitaan yang ada sebagai jejak digital berikut ini. Nah, itu dia ada beberapa cuplikan pemberitaan Mayor Iwan dari media-media nasional. Dan di keywordnya Google juga masih ada tertinggal jejak digitalnya. Banyak ya. Memang kejadian itu saat itu mengejutkan masyarakat Indonesia dan fenomenal kejadiannya. Nah, ini Mayor Iwan nih, benar ya? Oke. Baik. Nah, disclaimer dulu nih untuk keluarga korban, tanpa mengurangi rasa hormat dan empati kami. Kami tidak ingin membuka kembali keperihan hati keluarga, namun izinkan kami untuk berbincang-bincang tentang profesionalitas prajurit TNI Angkatan Laut di dalam melaksanakan tugas khususnya dari misi kemanusiaan. Mayor, kita kalau kembali ke tahun 2021 mungkin bisa diceritakan bagaimana sih proses menemukan black box dari SJ182. Dan kalau nggak salah juga menemukan Lion Air JT610 ya. Itu Iya, tahun 2018-19 ya. Betul. Boleh diceritakan, Mayor. Baik, Mbak, terima kasih, Mbak. Yang pertama saya izin koreksi tadi. Jadi di Selam Air itu bukan Dinas Penyelaman Bawah Air, tapi Dinas Penyelamatan Bawah Air. Oh, Dinas Penyelamatan Bawah Air. Betul. Oke, baik, silahkan. Orang-orangnya memang berkualifikasi sebagai penyelam TNI Angkatan Laut, gitu, Mbak. Jadi kami cerita sedikit tentang kejadian menemukan black box Sriwijaya Air tahun 2021. Itu kami ingat betul, kami kalau nggak salah itu tanggal 19 Januari 2021. Jadi itu hari ketiga, Mbak. Hari ketiga kita menemukan black box. Jadi dari kita berangkat, terus kita kerjasama dengan penyelam dari satuan lain, dari Denjaka, Kopassus, dan TFIP. Kemudian kita dapat clue dari teman-teman dari Disidros. Jadi kemungkinan titik jatuhnya pesawat dan terlaksana penyelaman di situ. Terus kita ambil gambar di situ. Terus dari situ saya laporan komando atas. Itu juga Mbak sudah saya kasih gambarnya kan ya. Saya laporan komando atas. Terus saya koordinasi sama teman-teman dari KNKT. Saya tanya,
ke Pak Uni, ini kalau pesawatnya jadi puing-puing, ini nih kemungkinannya pesawat jatuhnya kayak gimana sih? Terus kira-kira black box ini pentalannya kemana? Jadi semua asumsi tentang kemungkinan yang terjadi itu diceritakan sama Pak Uni dari KNKT. Oh, jadi sebelum menyelami Mayor Iwan ini riset dulu dengan Riset. orang KNKT. Jadi setelah kita ngambil gambar itu Mbak, itu kita kan laporan komando atas, habis itu kita riset dengan KNKT. Jadi semua prediksi kemungkinan yang terjadi seperti apa itu kita tanya sama KNKT yang memang lebih paham di bidangnya. Dari situ mulai kita sudah bisa memetakan progres-progres kerja selanjutnya. Dari pertama kita udah lihat ini terhalang benda-benda keras, kita singkirin dulu. Jadi emang hari pertama kita langsung angkat as roda waktu itu, emang cukup besar. Langsung ketemu bagian yang paling besar. Paling besar. Hari pertama kita angkat as roda, kemudian di hari kedua kita angkat turbin. Jadi emang poin. Bagaimana mengangkat barang besar dari pakai bawah lifting sana? bag, pakai balon pengapungan. Baik. Jadi kita emang sudah dari Desember sudah menyiapkan, kita emang udah prepare, udah kita siapkan bahwa dari di Selambair pakai lifting bag kapasitas 5 ton. Jadi begitu hari pertama, hari kedua memang kita optimalkan angkat dulu barang-barang yang berat karena pasti susah. Karena semua puing-puing tertimbun sama barang-barang yang besar. Itu di kedalaman berapa itu? Kalau di Sriwijaya itu kedalaman pasang surut sekitar 20-25 meter. Mengangkat barang besar itu ke atas. Ke atas. Gimana ya, saya nggak bisa bayangkan. Jadi kita bawa balon itu sambil menyelam Mbak. Nah, itu tantangan di situ seorang penyelam. Iya. Jadi emang kita dilatih untuk seperti itu. Kita bawa balon itu menuju ke objek yang mau kita angkat, kemudian kita ikat dengan kuat, kemudian kita hembus pakai udara. Jadi dia kedorong ke atas. Kedorong ke atas ya. Setelah dari udara baru nanti kita minta bantuan dari kren kapal. Nah, setelah hari kedua itu kita mulai itu Mbak observasi untuk pencarian black box. Dan alhamdulillah memang hari ketiga itu memang banyak petunjuk Mbak. Jadi waktu itu yang turun Sersan Ulul, dia nemukan casing black box. Jadi black box itu ada 2 rangkaian Mbak ya. Ada black box-nya itu sendiri sama UBL, underwater beacon locator. Apa itu? Nah itu yang beacon itu kalau dicelupkan ke dalam air, dia akan memancarkan bunyi ping. Oh baik. Nah, makanya biasanya penyelam begitu nyari black box dikasih finger locator. Jadi dia kayak pistol, tapi dia menangkap bunyi ping. Nanti ada bunyi ping di sini. Jadi kita pakai headset. Nah, Sersan Ulul itu menemukan casingnya. Jadi yang membungkus 2 rangkaian itu penampangnya itu ya itu Sersan Ulul, dia nemukan Sersan Ulul ini dari di Selambair juga. Di Selambair juga. Dari situ nggak lama penyelam keduanya Kopda Miftah, dia nemukan beaconnya. Beaconnya ketemu, tapi black box-nya nggak ketemu. Artinya terlepas dari komponen tersebut. Karena ketemu. Guncangan yang terlalu besar. Betul Mbak. Nah dari situ sebenarnya saya itu tidak dalam urutan penyelaman hari itu. Jadi saya di esok harinya. Cuman karena saya penyelaman terakhir tuh Mbak, saya maksa memang, saya ngomong sama Letan Aris, kayak saya harus turun ya. Loh, kenapa nggak besok ya Tor gitu? Saya bilang, ini momennya kayaknya progres banget tuh, dari awal kita udah ditunjukkan ini saya harus turun ya. Akhirnya saya minta tolong ke KRS Putu, tuh kita turun tuh. Sama berdua dengan berempat Mbak. Berempat. Jadi saya sama Kopda Farid dan KLS Prananda, kita bagi sektor. Kita bagi sektor, kemudian di titik yang ditemukannya Miftah sama Ulul itu kita searching ya. Kita fokus ke situ. Pada saat saya turun, kondisi agak lumayan, karena sudah agak sore Mbak, sudah mulai kencang angin, terus arus juga sudah mulai kurang bersahabat. Visibility karena banyaknya penyelam yang turun Mbak, jadi sedimen tuh naik. Sedimen naik, jadi air tuh udah agak gelap. Terus kita sambil kerja itu, sambil mindah-mindahin semua puing-puing sambil mencari itu, saya ngeliat siluet warna orange. Saya nunjuk itu ke Putu langsung kejar dan diambil tuh benda orange itu. Itu menyolok di bawah air atau agak sulit juga? Kepingan tuh kecil ya, saya cuma siluet aja Mbak ya. Itu diambil jadi besar kan, jadi warna orange kelihatan. Terus waktu dikasih ke saya itu saya sempat ragu kan, saya bilang ke Putu, ini bukan yang kita cari gitu. Itu udah hampir mau saya taruh lagi Mbak, ini bukan yang kita cari. Tapi ya udahlah, kita bawa ke atas aja. Terus begitu saya naik ke atas, saya kasihkan ke Kopda
Agak lupa ya. Iya, waktu itu lupa. ya. Saking banyaknya Saya bayangin penyelam. terus dia bilang, Dan ini black box Dan. Bukan, itu bukan black box. Sempat ada perdebatan ya. Ada perdebatan karena bentuknya waktu saya nemukan yang Lion Air dia kan silinder Mbak. Oh ya, nanti kita cerita tentang Lion Air juga ya. Silinder ya. Jadi dia nggak sama yang di Lion Air. Saya bilang oke. bukan ya. Langsung taruh, terus kita balik ke LC, kita bawa LC. Sampai sana saya penasaran. Penasaran saya. Kepikiran ya. Kepikiran. Saya buka, terus di situ ada tulisannya flight data recorder. Wah, berarti bener nih black box. Akhirnya saya minta tolong si Miftah tadi, tolong panggilkan Pak Oni, tapi nggak usah rame. Oke. Tolong diverifikasi dulu gitu. Apa betul ini? Betul, gitu ya? Mbak. Oke. Datang, Pak Oni juga kaget. Wah, bukan Pak, bentuknya silinder gitu. Tapi ini tulisannya Pak, flight data recorder. Terus nggak lama Pak Oni manggil temennya Pak Apip. Pak kok ini ya? Iya Pak, itu ternyata sudah dikonfirmasi sama Sriwijaya sempat diganti. Jadi modelnya beda Mbak, nggak kayak silinder yang waktu pada umumnya. Jadi dia agak kayak roti tawar gitu, kayak agak elips, agak lonjong gitu. Dari situ akhirnya saya laporan ke Kadis Tambair pada waktu itu Kolonel Wahidin Arif, saya laporan komando atas. Kemudian Kadis waktu itu laporan ke dan Satgas, kemudian laporan ke Pang Armada 1. Black box itu kan banyak tuh Mbak, banyak wartawan di sana kan di KRI Rigel tuh. Akhirnya saya bungkus kardus, saya bawa diam-diam tuh. Orang udah banyak curiga. Itu apa Pak? Itu apa? Ini rokoknya komandan gitu. Saya bilang gitu ya. Itu baru Panglima datang baru kita konferensi pers. Baru secara resmi dirilis ya. Betul. Nah, berbeda dengan Sriwijaya Air, bagaimana kalau dengan Lion Air JT610 ya waktu itu ya? Betul Mbak. Kalau JT610 itu, jadi kebetulan saya ngikut yang ikut yang pertama dan yang kedua. Jadi waktu yang pertama tuh kan FDR itu bukan sama teman-teman dari Taifib. Itu kondisinya kurang lebih hampir sama seperti Sriwijaya Air. Jadi pesawat tidak dalam bentuk yang utuh, semua sudah jadi potongan-potongan kecil. Tantangannya kalau di Lion Air dia lebih dalam. Dia kedalaman sampai sekitar 35 meter. 35 meter tuh di Tanjung Karawang ya? Tanjung Karawang. Jadi otomatis kapasitas penyelam untuk bekerja itu lebih sedikit Mbak. Iya. Nah, kebetulan kita waktu itu emang punya alat baru namanya rebreather. Jadi kita bisa mengoptimalkan kerja di air. Jadi apa kalau itu? Rebreather itu apa itu? rebreather itu alat selam yang mereduksi lagi udara gas buang kita untuk dihirup lagi gitu Mbak. Iya. Jadi dengan rebreather itu kita pakai gas, pakai mix gas, pakai gas campuran. Yang harusnya menyelam itu pakai scuba biasa sekitar 10 menit, 15 menit. Kita bisa 30 sampai 45 menit Satu bisa bekerja. tabung Satu alat itu. Satu alat. Okay. Betul. Jadi tantangannya memang di kedalaman. Terus waktu Lion Air itu memang alam kurang bersahabat. Oke. Jadi dari hari kita 3 hari pertama itu selalu gagal menemukan posisi. Jadi dari KNKT udah ngasih tahu, ini loh Pak koordinatnya. Setiap kali kita buang jangkar atau buang rambu itu selalu larut Mbak, karena arusnya kencang sekali. Terbawa arus ya. Jadi nggak pernah tepat di pencarian di lokasinya. Akhirnya di hari keempat itu kebetulan juga Mbak, kebetulan kita bawa underwater komunikasi kan. Okay. Terus kita ngobrol sama orang teman-teman dari KRI Rigel, dia punya beacon. Jadi bisa posisikan pergeseran penyelam. Akhirnya kita combine. Jadi underwater komunikasinya penyelam, koneksi sama komunikasi kapal, kita nyelam, terus kita pandu dari permukaan. Jadi dari kapal komunikasi ke kanan oh, iya, ke kiri, betul, Mbak. Oh begitu ya. Penyelam maju ke depan 3 meter. Oh, penyelam saya baru tahu itu. Ke kanan 4 meter. Nah, sudah mendekat ke titik koordinat. Itu pendengaran di air jelas? Jelas, cuman agak delay, agak lambat. Oke, baik. Terus begitu sudah agak dekat tuh coba cari cari benda kuat yang bisa kita ikat tali. Jadi akhirnya penyelam buat downline situ, buat tali jalan di situ, kita ikat, kasih rambu ke permukaan. Dari keempat, hari kelima kita udah mulai pencarian lagi, bisa secara optimal. Terus karena kita juga asumsi pakai pinger ini kemungkinan bikin itu lepas dari black box, akhirnya di hari ke-6 itu kita putuskan tidak menggunakan pinger. Jadi optimalkan kemampuan penyelam. Wow, jadi luar biasa. Jadi memang di hari ke-5 ke-6 itu kita udah optimal kemampuan penyelam.
kita nyelam sekaligus 4 orang. Jadi kita memetakan per 5 meter. Iya. 5 meter terus 5 circle. meter 4 orang, 5 Nanti- meter lagi 4 betul. orang. Jadi nanti kalau udah satu putaran kita pindah bergeser 2 meter ke kanan atau kiri, kita circle lagi. Nah itu kalau diingat-ingat ya, total seluruh penyelam itu gabungan ya TNI AL dari berbagai kesatuan, berapa banyak itu? Banyak berarti? Banyak Mbak. Banyak banget. Banyak. Termasuk penyelam dari Di selam air. sipil ya? Sipil juga ada ya. Baik. Akhirnya ketemu di hari Di hari ke-6. ke-6. Duh, susah ya evakuasi musibah kalau terjadi di Betul. laut ya. Ya, kalau Sriwijaya Air SJ 8501 ya? Ya, itu Iya, Mbak. gimana ceritanya itu? Itu Oh, sini teman saya Mbak, RSI yang ya. RSI ya. Oh, KZ. RSI Ya. maaf. KZ. Air KZ KZ 8501 betul ya. Itu kejadiannya tahun 2014, 14. tepatnya tanggal 28 Desember Oke. 2014. Nah, ini Mas Edi yang waktu itu bertugas. Siap. Waktu itu kami dari penyelam gabungan TNI AL dari Denjaka, Taifib, Kopaska dan di Selam Air. Nah, sebelum bercerita nih kita lihat dulu nih. Ini cuplikan beritanya ya. Oh. Ini dari media nasional. Nah, itu ada namanya ya, jelas ya KLK waktu itu. Itu saya klasi kepala. Iya, boleh cerita Mas gimana proses penemuannya? Jadi proses penemuannya sekitar kurang lebih tanggal 12 Januari ya, 2015. Itu udah minggu keberapa itu kita Satgas gabungan itu. Jadi pas hari penemu black box yang pertama itu tanggal 12 Januari 2015. Itu kami kebetulan di onboardkan ke KN Jadayat. Itu KN-nya siapa itu? Itu milik Kementerian Perhubungan Laut. Kemenhub. Hubla gitu. Karena dari kapal induk di Banda Aceh kami digeser ke KN Jadayat. Karena di KN Jadayat ada informasi bahwa ada titik ditemukan puing. Dan ada sinyal-sinyal black box waktu itu. Kami satu tim itu terdiri dari tertua Kapten Sepul waktu itu. Terus Pelda Bambang dari Dislam Air Koarmada 2, dulu Armatim ya. Terus Saudara Rajab Dislam Air Koarmada 2 juga. Dan saya waktu itu masih KLK. Posisi saya di tim itu sebagai dokumentasi awalnya. Jadi yang penemu aslinya itu yang memegang alat finger locator itu Saudara Rajab. Itu gimana sih proses penemuan ping locator pada saat itu? Ya, itu jadi ping locator yang ketemu ping ya? locator. Menggunakan alat ping locator yang tadi telah disebut sama yang Mayor dijelaskan Iwan. Mayor Iwan. Nah, sama itu alatnya. Jadi waktu itu kami pagi turun berempat dipimpin oleh Kapten Sepul. Saya sebagai dokumentasi. Ceritanya agak ini juga. Boleh dong, saya Gitu, penasaran ini. Ini kejadian di Pangkalan Bun ya? Di Pangkalan Bun, Iya. di Selat Karimata. Oke. Nah, Gimana Laut itu Jawa. ceritanya? Saya penasaran Mas. Jadi kami berempat tuh turun. Yang kami tuju itu sebenarnya bukan black box. Jadi puing yang rencana akan kita angkat ke permukaan untuk di Kenapa puing ya Mas? Bukan korban? Itu di situ kalau sebelumnya kami korban. Jadi Oke. jadi saya cerita Baik, langsung baik, ke baik. penemuan Baik, black jadi box. korbannya sudah diusahakan, dinaikkan. Ini dinaikkan. yang tinggal puing-puing Puing, ya. kita angkat puing untuk mencari posisi black box itu. Tapi Saudara Rajab memegang alat untuk mencari sinyal black box itu. Saya berempat turun, dipimpin Kapten Sepul. Waktu itu saya diperintahkan sama Kapten Sepul untuk dokumentasikan puing karena puing itu akan diangkat. Jadi kita bisa berbicara teknis bagaimana mengangkat puing itu ke atas. Waktu itu saya turun berempat, saya ambil dokumentasi bawah air, lihat puing-puing itu untuk gimana nanti caranya mengangkat puing, ya, mengangkat puing. Nah, Saudara Rajab cari sinyal ini, sinyal black box itu. Ya, jadi saya puing, saya shooting, Kapten Sepul sama Pelda Bambang itu saya shooting. Tapi di luar dugaan, jadi Saudara Rajab itu menghilang dengan sendirinya. Oke. Ya. Kami bertiga tuh kehilangan Saudara Rajab. Ya, kehilangan Saudara Rajab. Wah, posisi kemana nih? Saya sempat ditegur sama Kapten Sepul di bawah. Mana Rajab? Mana Rajab? Ya kan? Ya. Saya tidak tahu. Dicari-cari nggak ada. Itu jarak visibility waktu itu hampir 5 meter. Jadi Ya. masih terang. Agak terang ya. Ya, masih terang. Kita kasih sinyal itu center, nggak ada yang balas. Nggak ada. Nggak ada yang balas. Oh, berarti ini Oh, nggak itu ada. kode penyelam ya? Kode. Kalau main center itu Siap. artinya sedang mencari. Kita cari
rekan kita di bawah itu kalau dia balas berarti dia Ada. melihat center kita. Kita itu nggak ada Di sandi jawaban. tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Bertiga udah ngumpul nih. Kemana kawan kita nih? Ya kan, rekan kita Sempat kemana? khawatir ya? Siap, sempat khawatir. Tapi saya berfirasat karena beliau ini saudara Jeb ini Penyelam dari senior awal ya? tuh dia udah belajar ping locator dari awal, begitu alat itu datang dikasih materi langsung beliau pelajari dengan seksama seperti apa alat ini bekerjanya. Tapi saya udah punya perasaan beliau sudah naik ke permukaan dan beliau sudah menemukan black box itu. Oke. Saya ke Kapten Sipul dengan isyarat di bawah air untuk naik Gimana karena sih tuh naik begini? Naik ya? saya udah Naik? kasih kode Ya, untuk oke, naik ke oke. permukaan. Ya. Karena saya lihat di manometernya alat selam beliau juga udah minim. Sepertinya minim ya. Ya, di dekat kedalaman 35 meter kurang lebih. Waktu itu kebetulan gelombang, ombak juga bersahabat lah sama Iya, kita. iya, iya. Nah, akhirnya beliau awalnya nggak mau turun. Maaf, nggak mau naik. Akhirnya saya paksa naik. Ya, karena memikirkan satu Siap. rekan masih ada belum Beliau- tahu di mana Beliau ya. sebagai ya. dantim memikirkan Iya, anak buah saya satu gimana ini? anggotanya ini nggak kelihatan kemana gitu. Cuman saya berfirasat, saudara Jep ini udah naik dan sudah menemukan benda yang kita cari. Akhirnya kami putuskan memaksa Kapten Saiful untuk naik. Saya tarik naik ke permukaan. Ternyata benar dugaan saya, saudara Jep sudah di permukaan dengan apa yang dia dapatkan. Iya, sukses mendapatkan. Dia waktu itu black box itu sudah di atas air, dari ke permukaan, cuman nggak kita langsung naikkan ke perahu karet. Oke. Masih tergantung di perahu karet. Sedangkan saudara Jab sudah di permukaan, sudah naik di perahu karet. Begitu naik ke permukaan kita bertiga dilihat langsung saudara Jab sudah di atas. Lega ya. Saya merasa lega juga. Lega gitu. ya. Merasa lega. Oh, saudara Jab sudah naik. Begitu kasih kode sudah dapat bendanya. Ya, Lebih lega lagi lebih lega ya. lagi. Itu yang pertama kali. Oke. Ya, cuma yang saya sayangkan waktu itu saya tidak bisa mendampingi saudara Jab untuk Jadi tidak dapat dokumentasi. dokumentasinya ya. Tidak dapat Oke, oke. dokumentasi. Cuman- Tapi kan ada dokumentasi otentik saat itu bisa tim mendapatkan penghargaan ya. Ini saya lihat Oh, siap. Sersan Edi membawa sertifikat dari mana ini? Bisa Ini diperlihatkan dari ke kamera? Bapak Laksamana TNI Ade Supandi. Ah iya, ini KLK NAF Edi Susanto, anggota 3 di Flam 3 di Selambair, atas usaha dan kerja kerasnya serta profesionalisme dalam pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia KJ 8501 Jakarta Februari 2015. Ade Supandi SE Laksamana TNI Kepala Staf Angkatan Laut. 3 penumpang. Nah, kami tuh berasumsi akan saya tarik, saya bawa keluar. Secara logika, kita mengangkat beban berat di air itu ringan. Tapi ini berat. Saya cek sekeliling kursi itu tidak ada hambatan dan tidak ada benda yang menyangkut apapun. Saya sambil berpikir, apa ya? Kok berat seperti ini? Wah, luar biasa, 2 prajurit Jalasena narasumber kita pada hari ini. Terima kasih penjelasannya Mayor Iwan, Sersan Edi. Saya jadi berpikir luar biasa sekali unit di TNI Angkatan Laut ini Dinas Penyelamatan Bawah Air atau di Selambair. Itu seperti apa ya, Mayor, tugas dan fungsi di Selambair sehari-hari dalam bertugas? Baik Pak, jadi di Selambair Dinas Penyelamatan Bawah Air ya. Jadi memang tugas pokoknya kita menyelamatkan objek yang tenggelam di bawah air, baik itu personil maupun material. Kalau tugas banyak Mbak tugasnya Mbak, jadi dari mulai menyiapkan kesiapan KRI khusus untuk bawah air. Jadi kita rutinitasnya ya kita melaksanakan penyelaman bangkap bawah air, kita cek kondisi kondisi bangkap bawah air KRI agar siap beroperasi. Kemudian juga kita melaksanakan harbor clearance, setiap kali ada kapal negara lain yang mau sandar kita cek keamanannya. Oh, jadi begitu ya, Begitu Mayor? ya, Mbak. Kapal perang yang ingin sandar itu harus dipastikan Dipastikan dulu aman. keamanannya, betul. Oke, termasuk kapal asing ya? Kapal asing, betul. Jadi kita melaksanakan baik. itu. Kemudian yang paling utama ya apabila ada kapal atau objek lain yang tenggelam gitu, itu kita apungkan pakai operasi salvage, pakai balon pengapungan tuh. Terus banyak sih Mbak, ada beberapa juga yang kita harus pakai demolisi, itu juga menggunakan bahan peledak untuk dalam rangka penyelamatan bawah air. Itu Mbak, kurang lebih itu. Terus sama ini penyelamatan ABK kapal selam. Jadi emang penyelam itu udah didesain
objek kerjanya pokoknya bawah air. Iya, Jadi tulisannya bawah air. Ya kerjanya underwater. Underwater. Kalau kita kan kerja di staff, ada yang kerja di pasukan. Nah, kalau ini di bawah Bawah air, air. ya. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih persyaratan menjadi seorang penyelam TNI Angkatan Laut? Kriterianya itu apa saja? Dan saya tertarik nih, kenapa sih rekan-rekan ini bisa keingin atau bergabung dengan penyelam TNI Angkatan Laut? Kalau saya pribadi keinginannya itu untuk mendapatkan pengalaman yang beda, Mbak. Ya, jadi emang saya pernah dinas di kapal dan kebetulan saya beberapa kali dibantu sama para penyelam ini, Mbak. Jadi kapal saya beberapa kali mengalami kebocoran. Terus mereka datang dengan mampu menambal kapal saya yang bocor, saya bisa operasi lagi. Itu luar biasa ini unitnya nih. Penasaran saya. Saya main-main lah ke di Selambair, kemudian ketemu senior, tanya-tanya, cari informasi. Ya saya ikuti, terus daftar, alhamdulillah bisa terima, Mbak. Oh, jadi backgroundnya dulu pernah bertugas di kapal orang gitu. Menyaksikan proses Betul. apa namanya istilahnya, Teman-teman dari penyelam yang bekerja di bawah air. Kemudian akhirnya Tertarik, Mbak, penasaran dan penasaran. tertarik. Betul, Mbak. Oke. Lalu bagaimana pas saat pendidikan? Pas saat pendidikan agak kaget saya, Mbak. Kaget ya, pendidikannya kan memang digembleng fisik, full fisik. Agak kaget, kok penyelam pendidikannya kayak gini. Tapi itu semua memang ada manfaatnya untuk penyelam. Jadi memang selain mampu bekerja di bawah air, memang dituntut untuk fisik yang prima, Mbak. Karena kalau kita fisik nggak prima, begitu kita masuk ke air, panik, kerjanya nggak selesai, malah beresiko tuh dirinya sendiri dan orang lain. Jadi ini kan ada dari Perwira, ada dari Bintara. Itu seperti apa sih proses pendaftaran atau mengikuti pendidikan penyelam? Jadi pendidikannya sendiri itu pendidikan brevet ya, Mbak ya. Jadi lepas pangkat, tidak ada kepangkatan. Oke, ini yang lumba-lumba ini ya. Tidak ada kepangkatan. Terus kita melaksanakan tes kesemaptaan jasmani. Itu juga ada kriteria khususnya, ada tambahannya renang 500 meter, kemudian apnea, water treatment, ya tambahan khusus. Kemudian kesehatan juga ada kesehatan untuk hiperbarik. Jadi memang sangat rigid dan memang orang-orangnya akan disiapkan untuk medan tugasnya ya di bawah air, Mbak. Betul, Mbak. Nah, dari penyelaman Mas Edi sendiri sudah berapa lama itu di Selambair? Saya dari tahun 2009. 9 ke 23 kan udah lama sekali. Siap. Ya. Nah, boleh dong berbagi cerita pengalaman saat melaksanakan penugasan di bawah air atau underwater? Pengalaman saya itu yang paling berkesan tuh waktu RSC itu. Jadi saya pernah waktu awal sebelum penemuan black box, saya evakuasi korban. Sebenarnya mohon maaf, bukan kami mengingatkan masa yang pahit, cuman ini berita pengalaman. Waktu itu kami evakuasi korban dari pintu darurat pesawat di sebelah kiri. Itu ada kursi pesawat 3. Kan kursi pesawat biasanya 3 personil. Nah, itu tersangkut di pintu darurat. Tersangkut di pintu darurat, nggak bisa keluar. Di situ ada korban 3 korban, 3 penumpang. Nah, kami tuh berasumsi akan saya tarik, saya bawa keluar. Secara logika kita mengangkat beban berat di air itu ringan, tapi ini berat. Saya cek sekeliling kursi itu tidak ada hambatan dan tidak ada benda yang menyangkut apapun. Saya sambil berpikir, apa ya? Kok berat seperti ini? Secara logika, secara ilmu itu ringan. Kalau saya tarik ke bawah, saya dorong keluar pintu pesawat itu akan bisa. Cuma ini berat. Saya kembali lagi berpikir lagi sampai saya termenung beberapa saat. Saya pernah mengingat pesan senior dulu waktu rekan-rekan di SAR yang sebelumnya, senior saya yang pernah melaksanakan SAR juga evakuasi korban. Ya kalau kamu ada kesulitan, coba kamu bicara dengan korban. Dia pasti mendengar. Insya Allah. Saya coba. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Permisi kalau mau muslim, assalamualaikum. Kalau mau ditolong, bantu saya. Tapi kalau memang tidak mau ditolong, nggak apa-apa, saya pergi. Saya merinding. Iya, saya juga merasakan, Mas. Akhirnya saya coba, bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik ke bawah, saya tarik keluar, pintu pesawat darurat. Alhamdulillah, itu ringan seringan-ringannya. Ya, nggak ada beban apapun. Saya tarik ke bawah, ringan. Saya dorong keluar, baru saya lepas ke atas. Akhirnya mudah. Akhirnya naik ke atas. Naik ke atas dengan sendirinya. Itulah pengalaman yang paling berkesan dan
Wah, luar berharap biasa sih ya. itu. Saya Ya. sampai merinding. Percaya tidak percaya memang hal-hal seperti itu harus kita temui ya, terutama Ya. di medan di underwater ya. Karena begini ya, di laut itu kita bekerja bukan alam kita. Betul. Alam laut itu alamnya ikan, makhluk lain. Seperti itu. Kita sadari bahwa kita kerja di bukan alamnya kita sendiri. Nah itu bicara tentang makhluk lain. Alam lain. Apakah pernah menemukan hal-hal yang makhluk lain apa? Apa pernah? Selama ini belum pernah. Cuman hal yang menyinggung ke sana sering sih kalau kita Itu menyelam. gimana? Boleh cerita dong. Ya itu yang waktu AirAsia itu. Yang AirAsia itu Kami ya. seperti itu. Ya. Merasakan bahwa si korban ini masih mau mendengar, mau membantu kita. Iya, iya, iya. Makanya, Sudah dimudahkan ya. makanya setiap turun, kalaupun kita pas satgas seperti itu, saya selalu mengingat. Gitu. Oh iya, kita membantu orang. Ikhlas dan ikhlas. Insya Allah kan dibantu sama mereka-mereka yang jadi korban. Ya. Begitu. Namun kejadian itu sangat berkesan sekali dan Siap. ingat di pikirannya. Ini Mayor Iwan manggut-manggut nih. Saya rasa punya pengalaman juga. Bercerita dong Mayor, apa aja pengalaman selama penyelaman di bawah air? Kalau saya pribadi ketemu langsung hal yang mistis gitu sih enggak sih Mbak, cuman merasakan aja. Terus memang ada beberapa kejadian emang, dan rata-rata tuh sebelum ketemu black box itu memang ada kejadiannya Mbak. Jadi waktu yang CVR Lion Air itu, waktu itu kadisnya Kolonel Monang, dia nyampaikan gini, Wan, nanti kalau kau ketemu tulang di bawah, coba kamu angkat. Bener itu. Tulang maksudnya apa? Ini Jadi- kan Pak Monang orang Batak, ini maksudnya tulang saudara paman. Enggak tulang, jadi beliau bermimpi, Oke. jadi di sebelahnya black box tuh ada tulang, mungkin tulang kaki atau tulang paha gitu, suruh angkat. Jadi tulang beneran ini maksudnya? Tetap bener. Hmm. Jadi pada saat saya turun itu, saya sama satu yang menemukan black box, itu si Debi sama si Tri Agus menemukan tulang itu, memang dekat jaraknya. Jadi karena pesanan beliau gitu, ya kita bawa ke permukaan, kita bawa kapal waktu itu. Dan setelah nemu itu emang langsung nemu black box, jadi emang ya apa yang beliau mungkin mungkin petunjuk ya Mbak ya. Iya. Petunjuk itu bener, kita bawa ke permukaan, kita laporkan ke Kadis pada waktu itu. Terus juga waktu Sriwijaya juga sama. Sriwijaya itu malam hari sebelum kita besoknya menyelam itu sudah ada hal-hal yang agak ganjil memang. Jadi Apa itu? tiba-tiba HP-nya Kadis waktu itu tiba-tiba nyala sendiri, langsung langsung pada saat itu beliau tidur, itu sekitar jam 1 pagi itu. Dia tidur, terus tiba-tiba HP-nya itu nyala, langsung nyetel video YouTube. Nah videonya itu tentang evakuasi korban. Jadi ada si rider muter-muter sama semacam kayak lagu sedih gitu, dan itu kencang sekali. Saya sempat bangun, dari mana ini? Wah apa yang nyala? Terus saya matiin, pagi saya tanya, Komandan, tadi malam nyetel video-video rescue? Enggak Sun, saya istirahat tidur gitu. Oh gitu. Ya sudah. Kenapa emangnya? Enggak ada apa-apa ya. Terus ya dari hari itu, ya itu banyak progres itu, dari mulai si Ulul menemukan casing, kemudian Miftah, kemudian dapat beacon. Saya bilang, wah ini progres, saya harus turun nih. Akhirnya turun, alhamdulillah gitu. Ketemu ya. Nah, ini kita bicara underwater. Ini kan dunia yang bukan dunianya manusia. Sebenarnya bisa diceritakan kepada penonton seperti apa sih gambaran di bawah air sana? Mungkin yang menarik menurut Mayor Iwan dan Sersan Edi. Kita tuh menyelam di bawah air. Ada untuk selam spot, rekreasi, ataupun SAR, kerja bawah air. Nah, kita tergantung. Kalau pada saat ada cuaca buruk, itu belum tentu di bawah tuh gelap. Kadang juga terang. Di atas permukaan terang, belum tentu di bawah laut itu terang. Karena saya alami sendiri di waktu RC juga, itu saya perintah nyelam, cek objek di bawah itu di ke dalam 35 meter. Arus sudah 1,2 knot. Seperti bisa kita bayangkan arus 1,2 knot seperti apa. Ya. Kita tertarik-tarik kemana-mana ya. Jadi setelah kata sini perahu karet, kita lempar jangkar pun seperti ini. Baik. Jadi begitu saya turun, emang di atas terang. Tapi di bawah belum tentu. Begitu saya turun sampai ke 6 meter, ke 7 meter, itu udah kayak bendera berkibar. Iya. Seperti itu. Itu yang paling. Itu di mana waktu itu? Di waktu RSA juga. RSA ya. Itu seperti apa sih di bawah air itu? Di bawah air, ya kalau pas kita dapat cuaca yang bagus di bawah, itu seperti lapangan bola. Oh gitu ya. Kalau pas bawahnya itu pasir,
itu seperti lapangan bola. Seperti halaman yang luas saja gitu, Seperti lapangan halaman yang luas saja ya. Ya. Iya. Tapi kalau pas cuaca buruk, di bawah buruk itu, jangan kita melihat kawan kita sebelah itu nggak kelihatan. Makanya kita dilatih untuk menyelam di kegelapan. Bisa teknik seperti apa untuk sama body kita seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu di bawah itu seperti apa ya. Ya. Iya. Kalau Mayor Iwan sendiri gimana, Mayor? Kalau pengalaman saya waktu Sriwijaya dan Lion Air itu, jadi begitu saya turun itu, yang perasaan saya yang pertama tuh langsung saya sedih ya. Karena lihat pesawat itu udah nggak dalam kondisi utuh, terus jadi potongan kecil-kecil, jadi sempat sedih, sempat agak nangis gitu saya di bawah itu. Saya kirim doa agar dimudahkan lah kerja kita. Terus dan saya apresiasi juga sama teman-teman dari Islam Bair. Memang pada waktu itu saya sampaikan kita kerja maksimal, tidak ada yang ambil kesempatan. Jadi di bawah itu kan banyak Mbak, ada harta-hartanya dari korban ya, dompet lah, apalah, ada mungkin perhiasan. Dan alhamdulillah teman-teman dari Islam Bair tuh nggak ada yang begitu Mbak. Jadi meskipun kita ngambil dompet tuh sebatas ngasih identitas bahwa korbannya ini. Jadi tidak ada yang diambil untuk kepentingan pribadi, tidak ada. Dan alhamdulillah selama saya satgas dan saya tekankan kepada anggota saya, yang penting kita pulang dalam keadaan selamat gitu. Jadi alhamdulillah selalu pulang dalam keadaan selamat. Jadi di luar misi kemanusiaan, misalkan mengadakan penyelaman di suatu tempat itu bisa diceritakan mungkin pengalaman dari penyelaman yang banyak ini nih. Di mana yang paling berkesan laut yang diselamin? Yang pasti yang arusnya kenceng Mbak. Gitu Saya ya? pengalaman di Banten sih, lumayan kenceng. Itu jadi tantangan lah buat kita. Iya. Tapi kembali lagi ya, selama niat kita baik untuk bekerja gitu, insya Allah selalu ada jalan. Ya, jadi kita harus bersahabat ya Betul dengan Mbak. alam ya. Jadi kalau saya selalu bilang ke teman-teman, saya tanya, yang penting di hati kita nggak seuzon ya. Maksudnya jangan berlebihan, jangan berprasangka baik ya. Jangan merasa saya sudah sering menyelam, sudah ahlinya menyelam gitu. Jangan pernah kayak begitu di laut. Kita selalu harus tawadu, harus rendah hati. Kita niat dengan baik, kerja dengan baik, insya Allah banyak jalan. Gitu Mbak. Ya. Nah, Mas Edi, selain tadi tantangannya adalah arus, apalagi tantangan bagi penyelam? Mungkin cuaca gitu ya. Juga bisa. Karena kan kita kembali di alam. Iya. Pasti tantangan terberat itu alam. Iya. Alam, kembali ke diri kita sendiri, ke pribadi kita. Mental. Sanggup gak? Siapkah untuk kita di bawah laut itu apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu di bawah itu akan seperti apa. Cuman mental kita sanggup harus gak siap untuk dulu siap? ya. Gitu. Tantangan terberat memang alam. Kedua, diri kita sendiri. Iya. Mental. Seperti itu. Ya, kalau kita mentalnya down duluan, ya udah, lebih baik nggak usah turun. Kalau kita emang udah siap di penyelaman, semuanya udah siap, baru kita turun. Secara teknis, Mayor Iwan mungkin bisa dijelaskan ya, tantangan bagi penyelam itu dikaitkan dengan peralatan atau mungkin dengan, kan kita ini manusia ya, harus turun ke air, itu kan bukan suhu yang cocok buat manusia. Itu mungkin bisa dijelaskan tantangan penyelam secara teknis. Yang pasti kita harus tahu dulu Mbak wilayahnya. Jadi kita tahu kedalamannya berapa. Nanti kita tentukan alat selamnya apa, kemudian gasnya pakai apa. Jadi nanti kita bisa membuat perencanaan yang baik. Jadi kayak misalnya dev plan-nya, kedalaman 35 misalnya kayak waktu NR atau RS ya. Terus kita butuh bottom time lebih lama. Misalnya cara lama bekerjanya bisa lebih lama. Berarti kita harus pakai rebreather, gasnya pakai ini gitu. Jadi memang kita siapkan Mbak dari peralatan. Saya pikir dengan dukungan peralatan yang baik, pekerjaan lebih mudah dalam hal penyelamatan. Betul, Mbak. Ya. Apa sih maksudnya istilah dari dekompresi dan narkosis nitrogen itu seperti apa maksudnya? Narkosis nitrogen itu adalah keracunan nitrogen ya. Itu bisa memungkinkan juga bagi seorang sangat, penyelam. Mbak. Oke. Sangat memungkinkan. Kira-kira itu penyebabnya apa ya? Penyebabnya kita tidak melaksanakan dekompresi tadi. Jadi pada saat kita turun menyelam, otomatis gas nitrogen dalam diri kita tuh overload Mbak, berlebih. Okay. Salah satu cara untuk merilis nitrogen itu ada cara dekompresi. Makanya kita harus tahu kedalaman berapa nih yang kita selami. Nanti kita buat dev plan Mbak, dev plan
menyelam kedalaman 35. Terus misal pakai scuba biasa maksimal misalnya penyelaman 10 menit. 10 menit nanti deko di 6 meter selama 3 menit. Kemudian deko lagi 3 meter 3 menit itu harus dilaksanakan, Mbak. Karena kalau itu nggak di skip Prosedur itu ya. begitu di skip pasti penyelam itu udah terakumulasi dia nitrogennya. Mau tidak mau obatnya hanyalah hyperbaric chamber. Nah, itu bisa diceritakan tentang hyperbaric chamber itu. Kalau hyperbaric chamber itu prinsip kerjanya adalah sama seperti orang menyelam. Jadi kita sering nyebutnya menyelam kering ya. Oke. Jadi dia terapi sebenarnya dia memang ideal untuk mendukung penyelaman, Mbak. Jadi setelah penyelam itu naik permukaan, salah satu cara merefresh lagi penyelam itu kembali untuk bugar, untuk bisa bekerja lagi dengan cara hyperbaric. Itu alat ada di Selam Bayar? Selam Bayar 2 punya, Oh, oke. Selam Bayar 1 dan 3 sebenarnya belum punya, Mbak. Nah, kita masih kerjasama dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Betul, ya. betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya menyelam yang ideal bagi manusia itu seberapa dalamnya? Kalau saat ini ya, Mbak, yang saya tahu di beberapa negara maju ini sudah mampu sampai kedalaman 150 meter, mungkin ada yang sudah sampai 200 meter. Dia menggunakan baju khusus, namanya mungkin atmospheric diving suit, dia baju khusus buat dari logam, bisa lebih dalam. Kemudian yang surface supply breathing apparatus biasa udah sampai 150 meter. Jadi sebenarnya masih mampu, Mbak, untuk 150 meter dengan menggunakan alat khusus. Alat khusus, betul. Kalau kita penyelam Angkatan Laut? Kita Angkatan Laut saat ini saya hanya bisa rekomendasi sekitar 70 meter, Mbak. 70 meter masih bisa. Masih bisa. 70 meter tuh bawa tabung berapa ya? Tabungnya tetap satu untuk emergency, tetapi kita pakai supply dari udara. Itu Jadi, yang bisa didaur ulang tadi? Bukan? Yang daur ulang lagi itu bisa sampai 80 meter sebenarnya. Oh, tapi oke. saya belum rekomendasi ya direkomendasikan. sampai dalam itu karena permasalahan kita kalau kita penyelaman dalam, Mbak, begitu kita beli yang namanya helium kan gasnya harus pakai Heliox atau Trimix. Itu lumayan expensive, Mbak, lumayan mahal. Iya. Jadi untuk rebreather tetap kita kita batasi sampai 50 meter dulu. Kita nggak berani sampai sejauh itu, takutnya kalau ada emergency itu juga susah. Iya. Kalau SSBY kan bisa komunikasi sama topset, Mbak. Oke. Jadi monitor terus penyelam gimana keadaannya. Terus selalu bisa interaksi aktif lah dengan topset. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung dievak. Tapi kalau rebreather kan dia hanya dia dan yang tahu, Mbak. Di sini dia single dive, tidak ada partner mitra yang di permukaan. Jadi dia yang tahu kondisi tubuhnya ya hanya dia gitu, Mbak. sendiri. Makanya kita tidak rekomend untuk penyelaman dalam karena takut kalau ada apa-apa kita juga nggak ngerti evakuasinya, betul. Iya. Mas Edi sendiri kedalaman terdalam menyelam tuh di kedalaman berapa? Yang pernah saya alami 45 meter. 45 itu di mana itu ya? Itu di Selat Bangka. Selat Bangka ya. Gimana sih suasana 45 meter itu di bawah sana? Ya sebenarnya nggak jauh beda dengan penyelaman. Sama saja ya pada 35 dasarnya. meter, 20 meter sama. Cuman membedakan tekanan. Tekanan Sama itu kita durasi penyelamannya itu sedikit lebih cepat. Harusnya di 20 meter kita bisa 10 menit, 15 menit. Di 45 meter itu kita cuman 6 menit. Untuk aman no dekompresi. Biar kita nggak kena deko. Pernah ada trouble nggak selama penyelaman? Alhamdulillah selama ini belum Baik-baik pernah. saja ya. Mudah-mudahan seperti itu seterusnya ya. Siap. Takut gak sih waktu menyelam pertama-tama? Ya awalnya kita takut. Iya. Tapi kembali lagi, itu dulu kita sudah masuk penyelam, itu sudah tugas kita. Rasa takut itu kita hilangkan. Apapun yang terjadi akan kita hadapi. Karena dari awal kita udah memasrahkan diri kepada Tuhan. Iya. Waktu Satgas pun kita berangkat keluarga izin. Saya Satgas, Pamit mohon ya. doa restu. Kalau memang saya sampai sini, ya udah. Tapi mudah-mudahan kita kembali lagi berkumpul seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya dari Satgas RSC itu ya hampir 2 kali lah sempat tuh, tapi alhamdulillah kita kembali lagi ke keluarga. Gimana itu ceritanya? Boleh cerita dong, itu saya penasaran. Pastilah nggak mungkin selama penyelaman itu selalu lancar, mulus. Pasti ada 1-2 mungkin trouble alat atau mungkin ada situasi kedaruratan. Itu boleh cerita dan bagaimana proses melewati dari proses itu. Ya waktu itu kami mau menghembuskan balon pengapungan, mengangkat puing. Jadi berdua dengan buddy saya dari Armada 2, dulu pangkatnya letnan, saya lupa namanya itu. Jadi kami berpisah berdua itu, saya untuk masukkan selang hembus ke balon, ternyata selang masuk
masuk ke bawah, kami tarik kembali. Badi kami itu menjauh, jadi menjauh. Ternyata alat kami itu udah mulai habis. Lihat, waduh, badi saya mana ya? Saya sampai bingung. Saya bawa spare 2, karena setiap penyelaman saya selalu safety saya. Bawa 2, kanan kiri yang tabung kecil. Nah, yang utama udah mulai habis. Saya ganti ke cadangan 1. Sudah mulai habis lagi. Saya ganti cadangan 2. Ya alhamdulillah waktu kita pakai cadangan 2 itu badi ini datang. Saya kasih tahu bahwa tabung saya udah mulai habis. Gitu. Ya disitulah baru kami naik. Sampai atas saya bersyukur alhamdulillah. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Itu yang paling berkesan ya. Itu berkesan. Nah, Mayor Iwan pernah nggak kejadian trouble alat di bawah? Pernah Mbak. Gimana itu ceritanya? Di scuba saya itu tiba-tiba nggak bisa disedot. Jadi pas kita lagi asik bekerja gitu, tiba-tiba kok ini nggak bisa disedot. Padahal cek manometer itu masih ada. Sedot. Wah. Akhirnya ya karena saya bekal dari Seslam itu diajarkan swimming accent itu, emergency swimming accent. Udah akhirnya saya putuskan saya naik ke permukaan. Saya dengan sisa udara yang ada naik ke permukaan, kemudian habis kan. Saya tahan napas sambil buang pelan-pelan karena kalau kita tahan bisa eksplosif ini ya, paru-paru saya buang pelan-pelan per 3 meter sampai di permukaan. Saya langsung ambil napas panjang, saya tiup bisi saya, bisa ngapung minta tolong. Waduh, ya beresiko sekali sih ya pekerjaannya. Terus selain di kedinasan, ini pernah nggak sih mengikuti kompetisi begitu? Kalau saya belum pernah Mbak. Iya, San Edi pernah nggak ngikuti kompetisi? fotografi. Kalau kompetisi perlombaan saya belum. Tapi saya sering setiap Satgas itu selalu kena tugas untuk dokumentasi bawah air seperti itu. Jadi lebih fokus ke dokumentasi underwater. Ya. Itu foto mahal loh. Karena tidak semua orang yang punya gitu kan ya. Ya, baik. Mungkin sebagai penyelam Angkatan Laut bisa dong disampaikan harapannya terhadap profesi penyelam TNI Angkatan Laut ini. Mungkin mulai dari Mayor Iwan. Kebetulan penyelam kemarin habis ulang tahun Mbak, yang ke-71. Oh iya, selamat ulang tahun penyelam TNI Angkatan Laut. Tanggal 21 Agustus kemarin. Harapan saya dalam hal ini di Selam Bair ya Mbak. Harapan saya di Selam Bair ke depan menjadi satuan operasional yang handal dan profesional. Kemudian sekarang ini sudah ada komando pembinanya Mbak. Jadi komando penyelam dan penyelamatan bawah air Kopeba. Sehingga harapan saya ke depan Kopeba bisa mengakomodir perkembangan dari unit-unit penyelamannya. Jadi di Selam Bair ini bisa dikembangkan mungkin dalam hal peningkatan kemampuan personilnya ataupun materialnya. Jadi agar kita bisa memenuhi tugas pokok dari TNI dan TNI Angkatan Laut. Itu Mbak. Gimana dengan Mas Sersan Edi? Saya rasa nggak jauh beda sih dengan Mayor Iwan, karena kami satu tim. Apa yang kami keluh kesahkan selalu kami sampaikan ke atasan kami. Ya. Bagaimana dengan peralatan yang dimiliki oleh di Selam Bair? Apakah sudah ideal untuk tugas pokok yang demikian luas? Kalau ideal masih agak jauh dari ideal Mbak. Jadi kita akan menuju ke sana. Betul. Tapi kita terus berusaha untuk menuju ideal. Yang jelas di Selam Bair teman-teman dari penyelam sendiri meskipun dengan kondisi keterbatasan peralatan tetap mengoptimalkan berupaya bagaimana agar misi atau perjanjian itu tetap terlaksana dengan baik. Ya. Baiklah, demikian bincang-bincang kita dengan dua prajurit Jalasena yang hebat dan luar biasa ini. Salut dan hormat untuk kinerjanya. Namun sebelum ditutup, izinkan kami mempersembahkan sebuah lagu tentang penyelam. Kita sama-sama nyanyi ya, Mayor Sersan Edi ya. Ya, 1, 2, 3. Yuk kita nyelam di lautan yang dalam. Amatlah senang, ombak dan karang bukan paling dalam. Ayo kita nyelam, ayo kita nyelam. Terima kasih, mudah-mudahan bincang-bincang hari ini bisa menginspirasi. Sampai bertemu kembali di Naval Untold Story. Go, go, go! Terima kasih, luar Terima biasa. kasih, Mbak. Sampai bertemu kembali. Sukses selalu.
Bye.